1. Konsep bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa memiliki unsur bunyi, makna, dan struktur. Menurut Krida Laksana, bahasa merupakan sistem tanda yang disepakati oleh masyarakat untuk berinteraksi. Bahasa juga menjadi alat berpikir, alat mengekspresikan perasaan, dan sarana pewarisan budaya. Ciri-ciri bahasa antara lain: bersifat sistematis, bersifat arbiter berdasarkan kesepakatan, digunakan oleh masyarakat, dinamis selalu berkembang, memiliki fungsi sosial dan kultural. 2. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. Namun, secara lebih luas bahasa memiliki beberapa fungsi. Pertama, fungsi pribadi, untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran pribadi. Kedua, fungsi interaksional, untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Ketiga, fungsi informasional, untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan. Keempat, fungsi instrumental, untuk memengaruhi orang lain, misalnya dalam perintah atau ajakan. Kelima, fungsi imajinatif, untuk menciptakan karya sastra, seperti puisi dan cerita. Keenam, fungsi kultural, sebagai alat pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa. 3. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah kelompok sosial yang menggunakan bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Ciri-ciri masyarakat bahasa: menggunakan bahasa sebagai alat utama interaksi, memiliki norma dan kesepakatan dalam penggunaan bahasa. Bahasa mencerminkan identitas sosial suatu kelompok. Dalam konteks Indonesia, masyarakat bahasa sangat beragam karena adanya multilingualisme penggunaan banyak bahasa. Namun, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa dan simbol identitas nasional. 4. Fonologi bahasa Indonesia. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Dalam bahasa Indonesia, bunyi terdiri atas vokal A, ke-1, U, I, O, konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, E, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Diftong, EA, O, OI. Fonologi dibagi menjadi dua bagian. Fonetik mempelajari cara pengucapan bunyi. Fonemik mempelajari fungsi bunyi dalam membedakan magnet, contoh P atau dan B atau paku dan baku. 5. Lambang tulis bunyi bahasa. Lambang tulis adalah huruf-huruf yang mewakili bunyi bahasa. Dalam bahasa Indonesia digunakan sistem alfabet Latin. Setiap huruf mewakili bunyi tertentu fonem. Contoh, bunyi B atau dilambangkan dengan huruf B. Bunyi nanogram atau dilambangkan dengan gabungan huruf nanogram. Kaidah penulisan lambang bunyi diatur dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata serapan. 6. Morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari pembentukan kata. Unsur terkecil yang memiliki makna disebut morfem. Contoh morfem dasar: ajar jika diberi imbuhan menjadi, belajar prefiks, pelajar konfiks, ajaran sufiks. Proses morfologi meliputi afiksasi penambahan imbuhan, reduplikasi pengulangan kata, rumah-rumah-rumah, komposisi penggabungan kata, meja tambah kursi, meja kursi. 7. Sintaksis bahasa Indonesia. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari susunan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Tata kalimat bahasa Indonesia biasanya berpola ASPIOK, subjek predikat objek keterangan. Contoh, Ani membaca buku di perpustakaan. S. Ani, panjang membaca. O. Buku. K. Di perpustakaan. Sintaksis juga membahas hubungan antar unsur kalimat serta keefektifan kalimat dalam komunikasi. 8. Wacana bahasa Indonesia. Wacana adalah satuan bahasa yang paling besar, berupa rangkaian kalimat yang memiliki makna utuh. Contoh wacana: paragraf, artikel, pidato, cerpen, atau teks berita. Ciri wacana yang baik: kohesi, adanya hubungan antar kalimat secara gramatikal. Koherensi, adanya hubungan makna antar kalimat. Keterpaduan gagasan, semua kalimat mendukung ide utama.
Dalam komunikasi, wacana berperan untuk menyampaikan pesan secara utuh dan logis kepada pendengar atau pembaca.